Ya, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel ini, dan pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi mereka yang belum, jangan lupa tinggalkan jejaknya melalui jempolnya di tombol subscribe. Oke, baik teman-teman dan saudaraku, kita langsung saja pada poin intinya tentang kisah seorang mu'alaf yang dimu'alafkan oleh Dunditan, dan sekarang justru ia kembali kepada Kristus. Di sini teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dalam satu cuplikan di mana Elia Miron dalam podcastnya berbicara atau mewawancarai seorang yang dulunya mu'alaf atau yang dimu'alafkan oleh Dunditan. Karena itu mari kita dengarkan kisahnya dan alasannya mengapa ia mu'alaf dulunya dan alasan ia kembali kepada Kristus. Untuk itu mari kita langsung saja melihat cuplikan berikut ini. Bagaimana Pak Albert bisa bertemu dengan Tuhan? Atau dari kecil tuh seperti apa sehingga sampai hari ini? Baik, terima kasih Pak Eli. Dari kecil memang saya dari keluarga Kristen. Karena orang tua saya asli Manado dua-duanya. Oke. Tapi umur 2 tahun saya sudah di Jakarta, dan kemudian 4 tahun sudah di Cepu, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Karena itu kota minyak. Papa saya kerja di sana. Dan sampai usia ke kuliah di Semarang, di manajemen Untak. Itu sekitar 91 ya. Dan juga saya sudah sambil kuliah, kerja juga di bank. Nah, di bank itu tahun 1990 atau 89 saya lahir baru. Oke. Disitulah saya lahir baru. 91 papa saya meninggal. Kemudian saya tinggalkan bank. Memang ada suatu keyakinan kalau kita tinggalkan Semarang, di Jakarta pasti pindah di bank. Bisa. Memang banyak panggilan. Tapi saya kemudian abaikan. Kenapa? Ketidakpuasan. Kalau kerja di bank itu tahu sendiri, kelihatan gagah tapi ya uangnya nggak seberapa lah. Ya. Akhirnya tahun 92 ya kalau nggak salah. 92 saya selesai, kemudian 93 saya pelayanan dulu. 94 berarti sudah Kristen? Ya, dari lahir. Kerja pelayanan. Betul. Itu pelayanan apa? Pelayanan yang di perusukan doa. Jadi kita ikut dulu untuk isi dulu. Baru di 94-nya saya di STT. STT. Berarti udah sekolah STT juga? Sudah. Tapi ambil S2-nya MA. MA. Ya. MA itu Master of Arts. Oke. Seni lah ya gitu. Arts. Enggak. Tapi dia kasih gelar MA karena saya dari S1-nya Ekonomi Manajemen. Oh, oke. Nah, katanya Pak Albert juga sempat mualaf. Kata kita langsung to the point aja. Langsung ya. Jadi udah stop di sekolah STT. Betul, ada prahara ya. Itulah. Apa yang membuat? Anniversary saya yang ke-25 itu memang Anniversary pernikahan? Iya, betul. 25 itu memang genting. Ya, saya tidak mau ceritakan keburukan, semuanya saya yang salah. Jadi itulah pas anniversary, akhirnya pas pemakaman mama juga, saya nggak bisa bayar. Dan ada seorang wanita yang bayarin dan selesai. Tapi bukan take in gitu sebenarnya. Memang saya akhirnya ambil keputusan untuk sayang dan menikah. Tapi waktu itu saya mau deal-dealan aja. Kita menikah beda agama. Jadi ternyata pilihannya di Singapura. Itu kebayang, kita ke Singapura, beda agama, tetapi ternyata pihak keluarga nggak mau. Saya harus dijadikan mualaf. Sebagai syaratnya gitu ya? Iya, kalau mau terus 2023. Ya itulah memang dimakan bapak mati, kalau tidak makan ibu mati. Di satu sisi saya harus berlawanan dengan keluarga, sampai sekarang adik saya tidak mau terima saya. Sampai sekarang ketika saya kembali ke Kristen juga masih tidak terima. Jadi itu saya putuskan mualaf 2023. Mualaf waktu itu di mana mualafnya, Pak? DT. Boleh saya sebut? Iya, boleh. Donditan. Oh, Donditan. Ternyata dia mualafnya di Donditan. Itu 2023 Juli. 2023 Juli. Berarti Donditan yang menggiring untuk mualaf. Betul, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya mau bisa jawab, tapi saya tahan karena memang mau menikah. Karena memang mau nikah. Gitu. Jadi di sana itu kayak sok-sok belagu-belagu aja gitu. Betul. Jadi ya apa yang diambil referensinya juga buku-buku yang tahu sendiri. Nah, ketika ketemu dengan Donditan, bagaimana bertemu dengan Donditan? Bagaimana ceritanya? Memang tuh dia punya kakak daripada istri saya yang kedua ini menyuruh saya ke Donditan. Akhirnya saya browsing dapat nomor teleponnya. Waktu itu ketemu Donditan di daerah Cibubur ya, di apartemennya di studio juga.
Berarti setelah ketemu dan ditahan ngobrol-ngobrol, baru dituntut untuk syahadat waktu itu. Betul, ya. Nah setelah syahadat, apa yang Bapak lakukan selama menjadi seorang Muslim? Bagaimana kehidupan Islamnya Bapak? Memang setelah syahadat, di hari itu juga saya nikah, di belakangnya ada masjid. Oke. Kemudian saya ya ikut ya, sholat 5 waktu, full. Ditambah duha di jam 10 pagi sama yang di tahajud, jam 3. Tapi setiap saya katakan sembahyang, sholat, setelah selesai salam, saya doa dalam hati. Memang keluarga ya, tapi saya selesaikan dengan doa Bapak kami. Nggak bisa kayaknya, nggak bisa. Move on ya? Nggak, memang termeterai ya. Doa Bapak kami itu. Karena baptisan itu nggak bisa batal loh Pak. Ya, sakramen baptisan itu nggak bisa batal. Karena begitu, yang bisa membatalkan baptisan itu hanyalah ketika murtad sampai mati. Makanya kalau beberapa gereja, kalau orang murtad itu pindah jadi agama lain, ketika kembali tidak perlu baptis ulang. Dia hanya perlu pertobatan. Ya, jadi apa yang sudah kita terima dalam hati, ketika kita dibaptiskan dengan air kan kita terima Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu tarik kita. Jadi kisah Bapak ini seperti anak yang hilang. Ya, jadi Roh Kudus itu masih mau tarik nih. Gitu. Nah, saya mau tanya lagi. Waktu sudah menjadi seorang Muslim kan masih pengen tuh terikat dengan doa-doa orang Kristen. Nah waktu itu selama sudah menikah dengan istri, bagaimana kehidupan Bapak dengan istri yang Muslim ini? Memang kalau diukur dunia bahagia, diukur ya. Karena dia punya rumah besar dengan mobil bisa 5 brand bisa kita ganti. Memang dimanjakan. Kaya lah ya, secara materi ya. Memang akhirnya di 2025 saya diajak mualaf lagi. Umroh. Februari akhir. Umroh ke Mekah ya? Iya, hampir 10 hari ya. Karena dia katakan kalau saya nggak sungguh-sungguh Kristen, di sana akan hilang. Nggak bisa pulang. Ternyata puji Tuhan, saya pulang. Iya, di sana juga saya maaf ya, doa Bapak kami juga. Jadi memang kuat sekali. Malah tambah kuat di sana. Dan sepulang dari sana, kegalauannya, kegelisahan, kenapa saya bisa mendua gini? Kan nggak boleh. Di satu sisi kita di sini, satu sini suam kuku ya. Suam kuku itu nggak boleh diterima oleh Tuhan. Kalau memang panas, kalau memang dingin. Seminggu setelah itu perjamuan kudus saya ke gereja. Memang tanpa sepengetahuan istri. Tapi waktu itu belum bertobat. Iya, ke gereja aja. Ke gereja. Tapi masih Islam, masih di sana lah. Nah, selama di Mekah itu apa yang Bapak rasakan? Ya hanya journey apa namanya? Journey ya. Keliling aja. Ya, sekedar tahu aja gitu. Iya. Secara spiritual yang Bapak temukan apa? Memang kegelisahan saya ya apa? Kenapa bisa seperti ini? Kok mereka betul-betul ya menjalankan dengan sangat baik. Nah sebelum saya kemudian jadi Kristen, saya memang memang jadi gembala, jadi pengajar, jadi pengkhotbah itu saya anggap biasa aja kayak karir. Pencapaian seorang rohaniawan bisa sekolah STT kemudian punya pengembalaan itu karir. Akhirnya kayak gampang loh. Sedangkan mereka sungguh-sungguh sampai mereka jalankan syariatnya sampai ke Mekah, sampai mereka habis-habisan. Tapi mereka sungguh-sungguh. Nah kembali dari sana saya juga berjanji, sudah saya kan juga militan. Saya mau jadi orang Kristen yang militan, yang sungguh-sungguh, nggak mau kayak kemarin lagi, tidak mau berkubang yang lama ya. Saya inginkan itu, makanya saya kembali ke gereja. Tapi memang nggak boleh setengah-setengah. Sebelum saya bertanya bagaimana kemudian pada akhirnya kembali lagi menjadi seorang Kristen, tapi ketika memutuskan untuk menikah dengan yang Muslim itu, bagaimana respon keluarga dari yang sebelumnya? Memang ada kayak adik saya yang satu ya oke aja. Sedangkan adik saya yang laki-laki karena dia pengajar STT, dia menolak karena yang mendengar dari podcast Donitan itu anak mahasiswanya. Dia laporkan kepada adik saya, wah dia marah besar. Kenapa bisa menikah seperti ini? Karena kalau sebelum mama saya meninggal, saya adem. Dipikir mama itu saya mau menikah nanti secara Kristen. Dan sudah diberkati mama. Terus sekarang setelah, apakah sudah berpisah dengan yang Muslim ini? Ya, itulah kejadian saya tadi nggak full ya. Di bulan Maret saya gereja tapi kosong. Di bulan April ada peristiwa yang membuat saya balik. Suatu kecelakaan yang saya katakan di luar nalar ya. Bisa habis saya di situ. Nah disitulah biaya semuanya, mobil, rumah sakit itu sekitar 20 juta dibayarkan istri, tapi harus tulis maaf talak 1. Ya karena saya nggak ada uang, dia minta talak 1 ya sudah saya tulis. Di bulan Mei
Di situ saya lahir kembali, dipermandikan kembali. Saya ingat 18 Mei 2025 itu, 18 Mei-nya itu ulang tahun anak saya yang paling akhir, yang ketiga. Dan saya nggak lihat ternyata sama di gereja Mawar Saron, Bapak Gading, Pak Philip Mantova. Dan Tuhan tidak mau di situ lagi, masih ada lagi permintaan Tuhan. Oke. Bersaksi. Ya, setelah itu. Akhirnya di bulan Juli saya putuskan bersaksi, kemudian masuk YouTube, bersaksinya di gereja GCA Family Kingdom Church di Raden Saleh. Saya putuskan, tersebar di YouTube, tersebar di IG, tersebar di mana, dan disitulah saya putus total dengan istri. Oke. Selesai. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Setelah putus total dari istri, bagaimana hubungan dengan keluarga? Kalau yang adik saya perempuan masih baik, yang ketiga belum terima. Belum terima ya. Nah, mungkin itu akan dipulihkan dalam prosesnya. Amin. Nah, yang saya mau tanyakan itu Pak, adalah kan pernah ketemu dengan Dunditan. Betul. Nah, apa yang pada saat Bapak mau bertemu dengan beliau, apakah sudah di dalam keyakinan yang kokoh bahwa aku harus jadi seorang mualaf? Sepertinya enggak sepenuhnya. Sepenuhnya, karena ada tuntutan-tuntutan lain tadi ya. Yang betul. Apalagi ketika dia katakan saya bercerai tetap di agamanya. Ataupun ya pada waktu itu suruh ke pesantren 3 bulan, jadi ustadz seperti maaf kata Yaya Waloni dan sebagainya. Akhirnya saya putuskan tidak. Saya nggak, memang ada kesempatan saya mau kembali, tapi ternyata Tuhan bilang tidak. Oke. Jadi tidak diizinkan. Nggak diizinkan Tuhan. Apakah sekarang masih kontak dengan mereka, masih berhubungan dengan mereka? Kalau masih yang kedua enggak. Tidak ya. Kalau yang pertama memang ya saya tahu daging ya, sakitnya minta ampun yang dipikir ya, jadi dia juga nggak mau terima saya. Tapi sekarang masih tetap menjalani hidup sendiri ya? Betul, saya tetap sendiri. Tetap mau bersaksi. Sampai kapanpun kalau saya tetap sendiri, saya tetap sendiri. Selesai sampai finish. Tapi dari semua peristiwa ini, apa yang Bapak dapat sebagai pelajaran? Inilah yang Tuhan sudah sampaikan ya, kalau sudah milik Tuhan, sampai kapanpun Tuhan akan merebutnya. Dan saya yakin ketika saya ke sana pun, Tuhan tetap berada. Roh Kudus tetap ada. Ya. Dan setiap masalah yang ada, maaf kata, hal-hal yang berat pun saya bisa selesaikan. Sepanjang hidup memang ada kecelakaan motor, tapi yang kemarin itu untuk membuat saya kembali sebenarnya. Dengan peringatan kecelakaan itu. Karena kalau tidak, bisa saja pada waktu itu, maaf kata, mobil dibakar, saya juga akan dihajar. Tapi Tuhan Yesus berikan perlindungan. Saya udah trauma, saya berikan. Ya sudah Tuhan, saya balik. Saya nggak mau lagi mendukakan ya. Menyalibkan kembali Yesus Kristus Tuhan. Mempermalukan dia. Mempermalukan dia. Ya, termasuk podcast yang viral itu. Apalagi tambah nama. Saya nggak pernah ganti nama. Ada yang kasih nama kan. Saya nggak ganti nama. Nama saya tetap Albert Ray, nama pelayanan. Dan akhirnya memang, sekali lagi pada waktu kita sudah memiliki Yesus, bagi mereka yang saat ini masih di sana, kembalilah. Karena sebelum pintu anugerahnya itu ditutup. Ketika 5 gadis wanita yang bijak sudah masuk, tinggal 5 gadis yang bodoh. Dia gedor-gedor pintu, pintu tidak dibukakan. Nah, saya bilang bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan saya untuk hidup. Mau 2 tahun, mau 3 tahun saya mau sungguh-sungguh. Karena saya nggak mau jatuh lagi. Dan makanya saya minta doakan ya semua rekan-rekan ya, para pendeta jangan menolak. Ya. Kalau anak bungsu kembali, saya dicekal lah, nggak boleh pelayanan dan sebagainya. Hanya satu pendeta tadi dari GSC Pak, pendeta Franklin Nimrod, luar biasa, dia punya hati untuk menerima saya. Ya, kadang ini juga menjadi isu buat para pelayan pastoral ya, para pendeta-pendeta yang merasa yang duduk di atas kursi-kursi yang bagus ini, pendeta-pendeta palsu ini berpikir bahwa mereka itu sudah hebat. Sehingga ada orang yang terluka, ada orang yang terhilang ketika mau kembali dengan alasan dia berpikir bahwa dosanya lebih sedikit daripada dosa orang itu, lalu tidak mau terima kepada Tuhan. Nah, ini semuanya harus dibenahi. Tidak ada pendeta seperti itu. Kalau Tuhan saja menerima semua orang yang paling berdosa, siapa kita pendeta tidak mau menerima orang berdosa? Ini menjadi perenungan buat kalau ada pendeta-pendeta yang nonton ini. Tuhan itu tidak pernah memilih yang sempurna. Dia malah mempermalukan yang sempurna melalui yang bercacat. Karena semua rasulnya pun yang dia pilih bukan dalam keadaan yang besar dalam budaya pada masa itu. Dia milih seorang penjala ikan, dia milih si Paulus si pembunuh dan lain sebagainya. Tapi melalui itu dia mempermalukan orang-orang. Dia milih orang miskin dan tidak milih orang yang besar. Karena ya hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Tapi hikmat Allah itu kebodohan bagi dunia. Jadi melalui kisah dari Pak Albert ini kita dapat belajar bahwa yang terhilang itu tidak boleh ditolak.
Kalau yang terhilang sampai ditolak dengan alasan dosa apapun, artinya dia mengambil otoritas Tuhan. Padahal Tuhan sendiri mau orang itu kembali. Gak ada dosa yang terlalu besar. Selama orang itu masih mau kembali, orang itu mau kembali pun karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak buat hati keinginan dia kembali, nggak mungkin dia mau kembali. Misalnya Pak Albert, kalau dia mau kembali kepada Tuhan, sebanyak apapun dosanya di masa lalu, dia kembali kepada Tuhan itu bukan karena dia sendiri yang mau, tapi karena anugerah Tuhan yang tolong dia. Karena tidak seorang pun mampu datang kepada Tuhan kalau Roh Tuhan tidak tolong. Makanya Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus itu penolong. Dia menolong kita untuk kembali kepada Allah. Ya, saya bersyukur Pak Albert mau datang ke tempat kita, memberi kesaksian seperti ini, untuk memberitahu kepada teman-teman, mungkin yang nonton podcast kita ini Pak, mungkin banyak yang dalam kasus yang sama. Karena cinta, karena uang, karena harta, mereka tinggalkan Yesus. Tapi selama seperti Pak Albert katakan, pintu belum ditutup, Anda harus kembali. Kenapa Anda harus kembali? Bukan karena mungkin Anda akan semakin tambah kaya, tidak. Tetapi ini demi keselamatan jiwamu. Tadi Pak Albert mengatakan selama sudah pergi ke Mekah ya Pak ya, sudah ketemu dengan mungkin donditan yang mungkin pinter, ya katakanlah pinter tapi sebenarnya tidak pinter dalam berargumen, tetapi tidak mendatangkan apa-apa di dalam damai sejahteranya. Karena kalau itu milik Tuhan itu, Roh Kudus itu akan selalu memberi kesaksian. Saya bisa bohong ke kamu, tapi hati nurani saya tidak bisa saya bohongi. Demikian juga Roh Kudus yang diberikan dalam hati Pak Albert, yang selalu memberi kesaksian bahwa itu tidak benar gitu. Nah Pak Albert, kita mau tanya lagi bahwa selama menjadi mualaf ini, kan itu tidak di dalam menjadi mualaf ini bukan karena keyakinan yang benar-benar melihat hidayah lah, petunjuk, tapi karena ada yang latar belakangnya, karena butuh ini, butuh itu. Bagaimana perlakuan keluarga Muslim itu kepada Pak Albert waktu itu sebagai seorang yang menjadi mualaf? Memang ya dari suatu kebanggaan ya. Istri yang bisa memualafkan suaminya, kebanggaan sekali. Tetapi semua data ya, istilahnya data sosial itu ditutup. Termasuk IG, FB itu semua tutup. Termasuk yang pertama juga kalau ada di foto. Makanya HP saya yang pertama itu udah masuk di polisian. Udah di istilahnya dia pantau. Sampai hang, sampai nggak bisa saya charger. Ini yang kedua. Sampai sedemikian ketatnya mereka menjaga supaya saya tidak kembali. Tetapi memang ternyata keputusan itu mungkin seorang wanita ya, dia tahu kalau suaminya itu sudah tidak iman yang seperti itu. Seminggu dia nggak tahu kalau saya ke gereja, tapi ternyata memang hati wanita itu peka sekali ya. Akhirnya dia putuskan seperti ini, ya saya bilang saya tidak mau berbalik lagi, tapi saya mau terus ikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang bisa menggantikan apapun, meskipun ya dalam keadaan seperti ini ya. Terus terang jujur ya, di sana dunia udah menawarkan kita bisa memperoleh seisi dunia, tetapi keselamatan tidak ada. Sedangkan tempat ini saya merangkak kembali. Sampai saya alami, ya maaf kata saldo 0 sampai minus ya, saya merangkak tapi saya percaya saya bergantung sama Tuhan. Allah bukan memenuhi segala keperluan. Mungkin kalau di sana diajak di ECE, dihina ya. Kamu masuk Kristen lagi nggak ada punya apa-apa, no problem. Yang penting Yesus ada dalam hidup saya. Kekayaan itu pun tidak membuat saya silau lagi. Meskipun ditawarin lagi, meskipun harus nikah yang ketiga, saya bilang no. Saya tetap sendiri selama Tuhan memberikan saya kesempatan untuk hidup, untuk pelayanan, untuk mereka-mereka anak yang terhilang, supaya kembali kepada Yesus. Karena ternyata ya apa yang Bapak punya itu, yang selama jadi Muslim itu tidak berikan damai sejahtera kan? Tidak mendatangkan apa-apa. Inilah kekeliruan banyak anak muda Pak. Mereka berpikir dengan memiliki seluruh dunia itu mereka bisa tentram. Padahal Tuhan Yesus pernah bilang, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia kalau kamu kehilangan nyawamu? Dunia ini mengatakan dengan memiliki seluruh dunia ini, aku bisa hidup. Tuhan Yesus mengatakan sebaliknya kan. Nah, banyak anak muda berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah status benda. Padahal itu status batin. Sebanyak apapun benda orang, itu nggak bisa buat dia bahagia. Karena justru makin stres. Ya itu dialami banyak orang. Ada seorang yang berinvestasi di Rusia, dia kehilangan 500 miliar dalam satu hari. Stres, bunuh diri, mati. Uangnya tidak mampu menyelamatkan batinnya. Kasihan kan? Nah, dari kasusnya, dari ceritanya Pak Albert ini, anak-anak muda, kita belajar bahwa damai sejahtera, rasa tentram itu lebih berharga daripada apapun. Nah, dan damai sejahtera itu hanya ditawarkan oleh siapa? Yesus Kristus yang berkata, hai engkau yang berbeban berat dan berletih lesu, datanglah kepadaku sebab aku memberikan kelegaan kepada jiwamu. Ya. Dan Pak Albert tadi udah alami semua, udah nikmati, tapi tidak ada damai sejahtera. Tapi satu hal boleh saya katakan ya. Ada satu yang membuat saya, memang saya pikir bisa masuk ke sana,
bisa menyelamatkan. Ternyata memang tidak cukup dengan seperti itu, karena itu bukan pasang yang seimbang. Gelap dan terang tidak bisa bersatu ya. Saya pikir dengan saya di sana bisa saya tarik. Ya puji Tuhan, ada satu namanya saya tidak bisa sebutkan. Saya tuntun untuk terima Yesus. Oke. Itu yang menjadi saya bahagia. Saya bahagia sekali di situ. Itu yang menjadi saya bilang terima kasih Tuhan. Meskipun saya gagal, meskipun saya ya jatuh, tapi ada satu nama. Dan saya percaya satu orang selamat, seisi rumah selamat. Bisa dibawa ya. Amin. Oke. Berarti justru melalui musibah ini, ya, musibah bagi pribadi ya. Betul. Tapi Tuhan dalam anugerahnya menolong untuk membawa bonusnya ada. Sana. Dan sekarang dia sudah terima Yesus. Sudah terima Yesus. Sudah terima Yesus. Puji Tuhan. Ya, artinya kita harus tetap positif lah ya Pak ya, nama Tuhan ya. Betul. Rel yang memang dibelokkan oleh kita, Tuhan pasti berikan yang positif. Saya mau tanya nih secara personal mungkin ya. Don Ditan. Ketika Bapak bertemu dengan Don Ditan, apa yang Bapak, kan beliau kan pemproduser, memproduksi video yang sering nih kesaksian dengan mualaf-mualaf gitu. Nah, selama pertemuan Bapak dengan Don Ditan, apa sih yang mau Bapak bagikan kepada kita tentang beliau, atau ya mungkin kita nggak ngomong pribadinya ya, tetapi apa yang dia lakukan begitu selama membimbing Bapak jadi seorang mualaf? Memang kita kalau kesempatan tuh menyangga ya jelas nggak mungkin ya kan. Oh, nggak dikasih kesempatan nyangga? Bukan nggak dikasih kesempatan, memang kalau kita sangga ya sama aja kita nggak mualaf. Ya kan? Nggak bisa menikah ya kan istilahnya. Ya jadi saya diam aja. Paling saya nggak pernah berkata ya, nggak. Saya waktu itu senyum aja. Waktu buat video dengan dia itu atas izin Bapak juga atau? Sebenarnya tidak. Saya bilang jangan. Sampai viral pun saya bilang tolong di stop sama istri saya, karena istri saya juga kena bully. Dan waktu itu ada rasa sayang dengan istri itu juga ya. Jadi tidak tega supaya di stop itu loh videonya. Iya. Karena kan kelihatan sekali. Ya. Jadi akhirnya ya memang seperti itulah sifat ya, namanya sifat ya. Ketika dia peroleh sesuatu ya, tapi saya yakin banyak orang yang akan mendoakan orang-orang yang mualaf ini kembali pada Yesus. Termasuk Don Ditan. Berarti Pak Albert juga percaya bahwa Don Ditan juga banyak yang mendoakan agar dia kembali kepada Tuhan. Tetap kita kasih. Termasuk istri saya tetap kasih. Meskipun menyakitkan buat saya, tetapi saya bilang, Tuhan, selamatkan dari api neraka. Meskipun nggak berhubungan lagi. Iya, masih ada kewajiban. Dan orang-orang yang saya yakini yang dulu mualaf pun saya tetap doakan. Supaya pintu anugerah tetap terbuka buat mereka. Itu beban doa kita lah ya. Amin. Ya teman-teman ya, dari kisah Pak Albert kita belajar bahwa Pak Albert ini adalah seorang yang sudah Kristen dari kecil, sekolah STT, tapi karena masalah materi meninggalkan Yesus dan kemudian melipir kepada yang tidak milik Yesus, menawarkan hal-hal duniawi yang megah, tapi pada sampai pergi ke pusat dari ajaran itu, pergi ke Mekah, tapi kemudian setelah kembali tidak menemukan damai sejahtera. Karena memang damai sejahtera itu tidak tergantung apa yang kamu punya. Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya itu akan selalu menuduh kita, itu akan selalu memperingatkan kita bahwa tidak ada keselamatan di luar daripada Tuhan. Dan buktinya dalam kasih karunia Tuhan, Pak Albert kembali lagi menjadi milik Kristus. Di balik apapun yang sudah dialami, semua kesalahan dan lain sebagainya, itu memang harus kita alami untuk mengerti betapa besar kasih karunia Tuhan kepada kita orang yang sangat berdosa ini. Jadi kita harus sadar, kita harus menjalani semua dosa, kita harus mengerti kita orang berdosa, agar di dalam kesadaran dan pengertian itu kita datang menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu jadi buat kalian yang sudah meninggalkan Tuhan, sebagaimana Pak Albert kembali, kalian pun harus kembali. Karena sebelum pintu tertutup, kalian gedor-gedor seperti apapun, tidak akan bisa dibukakan. Karena bagaimanapun hati yang damai, ketentraman jiwa, dan keselamatan jiwa yang pasti itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Saya berdoa semoga Pak Albert selalu setia dalam mengiring Yesus di balik semuanya. Jangan pernah kecewa karena melihat manusia, karena manusia pasti kecewa, mengecewakan kita. Tapi kita harus melihat teladan Yesus Kristus yang telah sempurna mengasihi kita, memberikan teladan yang agung, yang dengan demikian dan dengan jalan itu kita dapat mengikutinya dengan baik. Satu kata penutup dari Pak Albert kepada teman-teman, silakan Pak Albert. Satu hal yang membuat kita harus yakin ketika kita ditawarkan oleh dunia, semua yang ada dalam dunia menjadi milik kita. Tetapi ada satu yang harus kita pertimbangkan. Kita memilih Allah yang benar, Allah yang siap mati buat kita, dan Allah yang bangkit di dalam Yesus Kristus, yang sudah menyediakan tempat bagi kita di surga dan akan menjemput kita, yang tetap mempunyai iman Kristiani. Dan oleh karena itu mari kita mempunyai ketetapan hati. Memang perjalanan ini membuat kita berat untuk berbelok, tetapi mari kembalilah kepada Tuhan Yesus, tetap memegang janji Tuhan, karena kitab yang benar adalah kitab yang mempunyai nubuatan, dan ini kitab itu yang menggenapi, itulah kitab yang benar.
Dan Allah di dalam Yesus Kristus tetap mengasihi saudara. Meskipun saudara masih ada di seberang, Tuhan tetap mengasihi saudara. Dan kami juga tetap mengasihi saudara untuk kembali kepada Tuhan. Karena apa? Banyak jiwa yang harus kita selamatkan. Pintu neraka nanti sudah tertutup dengan menangis darah. Kita gedor pun, pintu surga tidak akan terbuka. Dan waktu perkenanan adalah waktu hari ini. Ketika saudara mendengar hari ini untuk kembali pada Tuhan, masuklah ke pintu kamarmu, tutuplah pintu kamarmu dan berlutut, minta ampun. Dan dedikasikan seluruh kehidupanmu, seluruh hartamu untuk Tuhan. Ya, jadi teman-teman dan saudara sekalian, alasan dia mu'alaf dulunya pada tahun 2023 di Donditan adalah, yang pertama, alasan karena ingin menikah. Dan alasan yang kedua, karena Donditan memaksakan atau tidak memberi ruang untuk menjawab. Sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan Donditan itu gampang dipatahkan atau argumen-argumen Donditan itu gampang dipatahkan. Ya, itu menurut kesaksian dari Pak Albert ini. Namun ya begitulah, karena salah satunya Pak Albert ini ingin fokus ke pernikahan, ya akhirnya dia tidak pikirkan, yang penting ya menikah saja dulu lah gitu. Nah, itulah yang terjadi pada waktu itu saudara-saudara sekalian. Nah, saya mau kasih tahu bahwa ketika kita fokus untuk mengejar harta dunia, maka hati kita, pikiran kita itu terarah pada harta itu. Akhirnya apa? Tuhan kita lupakan, dan hal itu gampang sekali kita digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Nah, puji nama Tuhan, akhirnya pun ia gelisah dan menyadari bahwa apa yang selama ini ia ikuti itu sesuatu hal yang salah, dan puji nama Tuhan ia kembali kepada Kristen, kepada Kristus. Ya, itu saja teman-teman pesan saya dari cuplikan video ini. Kiranya kalau memberkati teman-teman dan saudara sekalian, harapan saya bagikan video ini ke berbagai media sosial teman-teman supaya banyak orang yang disadarkan dan dibawa kepada Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.